Setelah sampai habis ya. Di era persaingan global dan perubahan teknologi yang cepat, organisasi modern dituntut untuk punya SDM yang adaptif dan berdaya saing. Salah satu adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan karir yang terarah. Namun kenyataannya, banyak perusahaan belum bisa mengukur efektivitas pelatihan dan rancangan jalur karir yang jelas bagi karyawannya. Hal ini bikin karyawan kehilangan arah dan motivasi. Oleh karena itu, penting banget buat kita pahami strategi pelatihan dan pengembangan karir yang efektif. Konsep pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses sistematis dan terencana yang bertujuan untuk mengubah perilaku kerja karyawan melalui peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga karyawan mampu mencapai kinerja yang optimal. Yang pertama yaitu tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan potensi individu agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun tujuan pelatihan secara umum meliputi yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan efisiensi kerja karyawan, yang kedua yaitu mengurangi kesalahan dalam pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu manfaat pelatihan. Pelatihan memberikan manfaat yang besar baik bagi individu maupun organisasi. Yang pertama yaitu bagi individu, meningkatkan keterampilan, kepercayaan, dan peluang karir. Yang kedua yaitu bagi organisasi, meningkatkan kinerja kualitas produk atau jasa, serta menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Yang ketiga yaitu bagi pelanggan, pelayanan yang lebih baik karena karyawan lebih kompeten. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pelatihan. Relevansi, materi pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan kerja dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu partisipasi aktif. Peserta harus dilibatkan dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu evaluasi dan umpan balik untuk mengetahui sejauh mana pelatihan memberikan dampak. Yang keempat yaitu kontinuitas. Pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan kegiatan atau sekali. Yang keempat yaitu jenis-jenis pelatihan. Pelatihan teknis, pelatihan non-teknis, pelatihan orientasi, dan pelatihan pengembangan. Yang kelima yaitu tahapan proses pelatihan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelatihan, yang kedua yaitu perencanaan program pelatihan, yang keempat yaitu pelaksanaan pelatihan, yang kelima yaitu evaluasi pelatihan. Yang keenam yaitu konsep pelatihan dalam strategi SDM. Dalam strategi pengembangan sumber daya manusia, pelatihan yang baik akan berdampak pada meningkatnya motivasi kerja, kepuasan karyawan, serta efektivitas organisasi secara keseluruhan. Itu proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar bisa kerja lebih baik. Tujuannya biar kita lebih kompeten, efisien, dan siap menghadapi perubahan. Pelatihan juga bermanfaat buat karyawan, organisasi, dan bahkan pelanggan. Prinsipnya pelatihan harus dilakukan partisipatif, evaluasi, dan berkelanjutan. Model ADI. ADI adalah modal pengembangan pembelajaran terkemuka yang digunakan untuk desain instruksional, yaitu keseluruhan proses perancangan, pengembangan, dan penyajian konten pembelajaran. Modal ini sering digunakan untuk merancang program pelatihan dan pembelajaran pengembangan di berbagai organisasi. Singkatan ADI yaitu yang pertama ada analis. Kegiatan utamanya yaitu identifikasi masalah, analisis kebutuhan pelatihan, mengidentifikasi tujuan pembelajaran tingkat atas. Yang kedua yaitu desain. Kegiatan utamanya yaitu membuat kerangka intervensi, pemetaan tingkat tinggi, intervensi, pembelajaran pemetaan, metode evaluasi, pengembangan strategi komunikasi, penyelarasan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu development, pengembangan, menentukan metode penyampaian, pembuatan produk pembelajaran, menentukan strategi media. Yang ketiga yaitu mengembangkan, menentukan metode penyampaian, pembuatan produk pembelajaran, menentukan strategi media dan metode pembelajaran, evaluasi kualitas, pengembangan dan evaluasi. Yang keempat yaitu implementasi, partisipasi dalam program sampingan, pengiriman dan partisipasi pelatihan, perubahan lingkungan fisik, implementasi rencana, komunikasi, pelaksanaan evaluasi formal. Yang kelima yaitu evaluasi, bagian integral dari setiap langkah evaluasi pembelajaran berkelanjutan, mengusulkan poin-poin perbaikan evaluasi kasus bisnis. Yang selanjutnya yaitu model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick adalah metode yang diakui secara global untuk mengevaluasi hasil program pelatihan dan pembelajaran. Model ini menilai metode pelatihan formal dan informal serta
memeringkatkannya berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama yaitu ada reaksi, yang kedua yaitu pembelajaran, yang ketiga yaitu perilaku, yang keempat yaitu hasil. Ada 2 model pelatihan yang sering dipakai, yaitu AD dan IPT. AD itu proses pelatihan dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, sampai evaluasi. Sementara IPT menilai pelatihan dari reaksi peserta, pembelajaran, perubahan perilaku, sampai hasil tersebut. Dua model ini bisa membantu kita bikin pelatihan yang lebih terstruktur dan efektif. Pengembangan karir, jalur vertikal dan horizontal. Pengembangan karir merupakan proses sistematis yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk memastikan sumber daya manusia dapat tumbuh dan beradaptasi secara optimal dalam lingkungan kerja yang dinamis. Jalur vertikal mengacu pada perpindahan karyawan ke posisi yang lebih tinggi dalam struktur organisasi seperti promosi dari staf menjadi supervisor, manajer hingga direktur. Contoh program jalur vertikal ada leadership training, mentoring dan coaching, manajemen proyek, dan pelatihan keterampilan negosiasi. Jalur horizontal didefinisikan sebagai perpindahan peran ke jabatan atau divisi yang sejajar dalam struktur organisasi tanpa kenaikan jabatan. Contoh program jalur horizontal yaitu rotasi posisi atau job rotation, pelatihan multibahasa, reskilling dan upskilling, workshop kreativitas, dan yang terakhir pelatihan inklusi dan keberagaman. Pengembangan karir bisa lewat jalur vertikal, yaitu naik jabatan, atau jalur horizontal, yaitu rotasi bidang lain. Jalur vertikal bikin kita punya tanggung jawab lebih besar dan kesempatan jadi pemimpin. Jalur horizontal bikin kita punya pengalaman luas dan fleksibel. Keduanya penting untuk bangun SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Hubungan pelatihan, motivasi, dan kinerja. Pelatihan, motivasi, dan kinerja merupakan 3 elemen yang saling berkaitan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Ketiganya membentuk suatu proses yang menentukan keberhasilan individu maupun organisasi. Pelatihan sebagai pengembangan kompetensi. Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Proses pelatihan. Pelaksanaan pelatihan meliputi analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan pelatihan, serta evaluasi untuk menilai efektivitas peningkatan kinerja karyawan. Motivasi sebagai pendorong kerja. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak dan bekerja dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari lingkungan kerja. Jenis motivasi. Motivasi dibedakan menjadi motivasi intrinsik yang berasal dari kepuasan diri, serta motivasi ekstrinsik yang berasal dari faktor eksternal seperti penghargaan dan lingkungan kerja. Sinergi pelatihan dan motivasi terhadap kinerja. Pelatihan meningkatkan kemampuan kerja, sedangkan motivasi memastikan kemampuan tersebut digunakan secara optimal sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dampak terhadap organisasi. Sinergi pelatihan dan motivasi berdampak pada peningkatan produktivitas, penurunan kesalahan kerja, peningkatan loyalitas, serta efisiensi organisasi. Pelatihan, motivasi, dan kinerja itu saling berkaitan. Pelatihan bikin kita punya kemampuan, motivasi bikin kita semangat memakai kemampuan itu, dan hasilnya adalah kinerja yang baik. Sinergi ketiganya bikin kita jadi SDM yang produktif dan loyal. Contohnya, pada PT Telkom Indonesia yang membuat program digital talent development, mereka latih karyawan di bidang digital, data analitik, dan digital marketing. Hasilnya, banyak karyawan yang punya sertifikasi digital dan perusahaan makin kompetitif. Ini bukti kalau pelatihan dan pengembangan karir itu investasi jangka panjang yang menguntungkan. Jadi, pelatihan dan pengembangan karir itu penting banget buat bangun SDM yang kompeten dan berdaya saing. Dalam pelatihan yang